nashrul fawahish wa tatbi'il muharramat. Maksudnya apa? Dibuat rekayasa yang rapi bahwa itu haram. Iya, orang tahu itu haram. Itu minuman arak itu haram, iya betul. Berzina itu iya haram. Tapi sudah menjadi hal yang biasa gitu. Jadi orang enggak lagi marah, orang enggak lagi sensitif. Itu ternyata direkayasa di masyarakat. Salah satu caranya apa? Coba saya tanya sekarang. Ada enggak sekarang guru yang berani mukul anaknya, anak murid? Hah? Kenapa? Karena kalau pernah kita dengar guru yang memukul murid yang dipenjara siapa? Guru. Kedua, apa dalilnya? HAM, hak azazi. Itu apa? Coba. Itu yang membuat hukum itu runtuh. Maka hilangnya akidah itu kadang siapa operatornya itu? Ini mohon maaf agak dalam saya bawa tema ini, karena ini berkaitan dengan apa konspirasi akidah di negeri kita ini. Apa bentuknya? Sudah jalan nggak barang ini? Sudah terjadi nggak? Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa imamuna mujahiduna qudwatuna rasuluna wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-ikhwah wa ayyuhal aba wa ummahat rahimakumullah. Saudaraku, bapak ibu atau nenek dan jamaah Masjid Nurul Yaqin, fardu maghrib menjelang isya, kita beriktikaf dan berada dalam majlis ilmu. Dan yang kesekian kalinya, tentu ini menjadi bukti dan kekuatan utama sekali. Hari-hari semakin banyak godaan, dan untuk bertahan, untuk istiqamah dalam majlis ilmu pengajian di masjid ini, terkadang datang godaan, namanya bosanlah, inilah itulah ya. Tapi orang maksiat tidak pernah bosan. Tapi kalau kebaikan ini banyak godaan. Ala kulli hal, orang-orang yang ada di hadapan kita yang i'tikaf dalam ikatan majelis ilmu ini, kita doakan semoga Allah beri kesehatan dan semoga Allah beri kekuatan dan Allah panjangkan umurnya, berkahi hidupnya, dan Allah berkahi rezekinya. Kita menyambung tema 2 pekan yang lalu tentang al-mu'amarah fil Islam, konspirasi dalam Islam. Wa kama takallamna fil usbu' as-sabiq al-madi, kita sudah berbicara di pekan yang lalu berkaitan dengan adrar, bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh konspirasi ini. Di maghrib menjelang isya pekan ketiga ini, saya akan menyampaikan satu tema dengan yang lebih spesifik, yaitu al-mu'amarah ala al-aqidah fi Indonesia. Artinya, apa konspirasi yang dilakukan oleh musuh Islam berkaitan dengan akidah di Indonesia ini. Apa saja? Kata ulama, wa tushiru al-mu'amarah 'ala al-aqidah ila muhawalat maqsudah zahirah atau khafiyah.
Ada dua yang dilakukan, ya, dan ini tujuannya yang mengerikan dan sangat jelas cara mereka menanggalkan, ya, melepaskan, atau cara mereka mengikis identitas keislaman seseorang yang ada di Indonesia ini, baik itu secara zahir yang nampak ataupun secara khafiyah yang tersembunyi. Dan semua ini bermuara tuhdaf ila id'af aqidatil muslimin. Tuhdaf ini artinya mereka bertujuan untuk apa? Melemahkan akidah umat Islam. Min khilali al-fikr, sampai kata Buya Hamka itu ada kata-kata yang saya ingat ketika membahas ini. Jadi kalau ingin memerangi umat Islam ini, bukan sebenarnya yang berbahaya bukan lewat musuh, bukan lewat senjata, justru lewat pemikiran. Lewat pemikiran. Maka kita berharap ustadz-ustadz atau yang mengisi kajian ini termasuk yang membentuk fikrah, cara berfikir kita. Sekali saja doktrin-doktrin salah mengelabui dan menghantui pemikiran kita, itu menjadi watak, kadang menjadi frame, bingkai berfikir seseorang. Dan setelah dia berfikir, tentu dilaksanakan, disebarkan, didakwahkan. Maka jika muaranya salah, hulu hilir salah. Dan ini bahaya sekali. Maka kata ulama, selain dari pola pikir juga as-saqafah, wawasan, at-ta'lim, juga dalam bentuk pembelajaran, wal i'lam, apalagi ini dalam bentuk iklan, ya, wasail al-i'lam ini sarana-sarana melalui media sosial, ya, melalui berita-berita. Dan ini yang pernah saya sampaikan dulu. Contoh saja, contoh. Siapa yang merekayasa berita di Indonesia? Ambil misalkan 10 yang headline per hari, kumpulkan dalam 1 pekan, 1 bulan. Mana yang lebih banyak, positif atau negatif? Saya sering baca itu. Saya baca, saya kumpulkan. Hari ini bicara ekonomi berapa persen, hari ini bicara tentang ini berapa persen, olahraga berapa persen, bicara tentang korupsi berapa persen. Mana yang positif, mana yang negatif? Itu rata-rata orang Indonesia ini sudah terbentuk watak cara membacanya. Yang negatif lebih banyak diminati untuk dibaca ketimbang yang positif. Tabrakan, digusur, pembunuhan, perceraian, misalkan, kebakaran, itu dicekokin. Nah, kalau ada nanti muncul contoh ini, kita ambil lebih kepada akidah, ya, al-i'lam ini, wa ta'lim ini, aliran-aliran sesat. Berapa lama diberitakan, kapan saja, ya, dan di media mana saja. Ini harus ada sebenarnya orang yang meneliti, menganalisa ini. Karena itu dibaca, karena itu ditelan,
Karena itu dikonsumsi oleh anak-anak kita. Ini mohon maaf dalam konteks keluarga. Misalkan ini akidah, karena saya mau bawa akidah, saya ambil contoh. Mohon maaf. Pernikahan artis beda agama. Dibaca oleh anak-anak muda kita, lintas generasi. Saya mau nanya jamaah, ada nggak pengaruhnya? Yang terbaru misalkan Luna Maya dengan Maxim, siapa namanya? Ya, yang padahal kita dengar dulu berita-beritanya dia selingkuh lah, berzina, entah apa-apa gitu ya, menikah dan sebagainya. Itu di mata kita mungkin ini dalam pandangan syariah dia sudah, artinya dia pernah melakukan yang haram, artinya yang tidak baik. Di hadapan anak-anak gimana? Keren ini, idola mereka, yang lagunya, yang ininya, followersnya sampai 3 juta misalnya. Bahwa idolanya sedang menikah, tapi kan tidak hanya itu, pesan menikahnya banyak, pestanya, dengan siapa, agamanya, cara menikahnya. Itu konspirasi yang dahsyat. Itu yang repotnya kalau ngasih handphone ke anak. Terus besok dia jual tuh dalil tuh, mau nikah, kata, ya mana calonmu ini, terus agamanya apa, misal ini beda agama, lalu dia bilang itu boleh kok. Ngeri gitu. Dan itu sudah terjadi. Datanglah pertanyaan itu ke kita, ngeri-ngeri pertanyaannya. Ashkal al-mu'amarah al-aqaidiyah, nashrul madhahib al-fikriyah al-munharifah. Apa yang dimaksud konspirasi akidah ini? Ya, dalam konteks kita Indonesia, yang pertama adalah masuknya paham-paham sesat yang menyimpang. Kata ulama, apa saja dong? Pluralisme, ya, pluralisme. Seolah semua agama ini sama. Jadi nanti kalau ada, mulai dari pemimpin, artis, bahkan ada yang disebut ulama yang diartiskan, berbicara kalau keluar dari mereka agama itu sama semua, itu sudah dipastikan itu. Termasuklah mereka ini sekularisme. Ya, agama tidak boleh ikut campur berkaitan dengan negara. Negara-negara, agama-agama. Agama itu di mana? Masjid saja. Tapi kalau bicara tentang pegawai, bicara tentang aturan negara, jangan bawa-bawa agama. Syukurnya kita ini undang-undang dasar kita itu diikat dengan keimanan dan ketakwaan. Begitu juga Pancasila, yang sila pertamanya Tuhanan yang Maha Esa. Di situ mereka payah berkelit dan mencari dalil untuk memplesetkan tadi itu. Tapi kalau sempat undang-undang dasar kita dan sila ini tidak ada, habis saja di sekularisme ini sulit kita memberantas. Termasuklah liberalisme ini adalah, kalau bahasa simpelnya itu apa? Mereka mudah
dengan mudahnya multitafsir agama, membuat versi dan persepsi terhadap ayat, terhadap hadis, suka-sukanya aja. Ini kerjaan orang liberal ini. Makanya dulu kami di UIN, ya, justru itu dimasuki itu. Sekarang nggak tahu lagi tanda cemana karena bicara rektor, bicara macam-macam ini, perekrutan dosen itu sudah lintas kampus, lintas negara. Namanya saja Universitas Islam misalkan kan, atau yang swasta Universitas Islam mana misalkan ya, dari daerah, tapi sulit itu. Justru yang heboh di tahun-tahun, saya masih ingat tuh, di tahun-tahun 2020 ke bawah, yang heboh itu adalah apa? Sertifikasi dai. Pernah itu, supaya ustadz bla bla bla, tapi belum pernah kita mendengar sertifikasi dosen-dosen ini secara pemikirannya apanya. Tapi itu menjamur di kampus-kampus, apalagi kampus swasta yang tidak Islam. Kami merasakan itu di Malaysia, ya, baik pakaian, aturan yang ada di kampus itu antara sekuler sama liberal itu adik-beradik. Makanya yang terbaru dibongkar, dimasukkan ke media mainstream bahkan bebas. Ternyata Bapak Ibu, di Israel itu ada yang namanya universitas yang memang yang mereka pelajari adalah memang Al-Quran, hadis, tafsir, bahasa Arabnya fasih. Itulah diutus, ditempatkan jadi intel, jadi mata-mata dan seterusnya, tergantung misi konspirasinya. Itu luar biasa. Maka kata ulama, al-ilmaniyah fasluddin an syu'unid daulah wal mujtama. Jadi kalau ada orang bilang jangan bawa-bawa agama, nah itu kalau mau pas pemilu, pas pemilihan, atau bicara tentang negara lah, ya, dia bilang jangan bawa-bawa agama, itu udah jelas tuh, sekuler itu. Sedangkan liberalisme ini adalah ja'lu tafsir, ya, tafsir ini menafsirkan ayat hadis itu amran hurran, bebas, sesuka hatinya. Saya pernah mendengar dari kawan yang dosen di UIN dulu di Syarif Hidayatullah Jakarta, awal-awal masuknya liberal, dan itu berdebat sama Ustadz yang kakak ipar juga, yang mirip sama saya juga itu, yang debat sama Nukholis Majid dulu, siapa? Daud Rashid. Kalau ada yang kenal Daud Rashid, dia dosen di dosen apa tuh yang Lipia itu. Awal-awal debat dulu sampai ya meninggalnya Nukholis Majid itu dalam kondisi yang tidak baik ketika menafsirkan jilbab itu. Coba nanti dengar rekaman berdebat seperti apa tafsiran jilbab yang mereka inginkan itu. Itu di awal-awal sudah hangat karena mereka
menganggap bebas saja menafsirkan ayat biduni dawabit atau bidunil qawaid, tanpa ada kaedah dan dawabit. Ini disebut kalau ibarat tajwid, misalkan ada gunnah, ada ini, ya, ada iqlab, ada izhar. Dia tidak ada selera, dia dihantamnya. Ini orang-orang liberalin. Ada yang disebut al-khaltud dini. Ini yang lebih ngeri lagi. Biasanya ini dipakai oleh Syiah memang. Apa itu? Mencampur adukkan ajaran Islam dengan budaya, ritual dan seterusnya. Bahkan disebut dengan Islam kejawen dan ini sebenarnya siapa yang memoderatori ini? Moderatornya pasti ada ini. Siapa yang membuat konspirasi ini? Sehingga seperti aliran Syiah ini kan salah satu yang pernah saya baca, termasuk mereka jadikan rukun Islam itu adalah bagi mereka kan berkamuflase itu. Kalau NU jadi NU dia, ya. Kalau dari jadi mau Muhammadiyah dia, jadi Muhammadiyah dia. Di Salafi dia masuk, dia ke Salafi jadi Salafi dia. Dicampurnya di situ. Dan kita sulit untuk membedakannya. Al-khaltul dini kalau kata orang. Kemudian al-hamalat at-tansiriyah al-khafiyah. Ya, ini gerakan misionaris kristenisasi yang terselubung. Ini juga pernah saya angkat di sini. Ya. Karena apa? Disisipi misi penyebaran agama. Termasuklah yang pernah saya sampaikan buku, ya, buku-buku anak, media film. Bahkan itu disisipi atau disusupi dengan simbol-simbol. Bahkan sampai ke makanan. Ada yang terbaru, Alfamart, Indomaret dibongkar di daerah Sulawesi sana. Makanan seperti apa, gula-gula entah apa. Ternyata kode-kode simbol yang babi ini banyak sekali dijual di pasaran. Sampai ke sana. Jadi kata ulama, taqdimul musa'adat al-ijtimaiyah ma'a ahdaf diniyah. Maksudnya apa kata ulama? Melalui bantuan sosial, jadi ada satu kesimpulan, ini mohon maaf ya, ada satu kesimpulan yang diambil dan itu menjadi poin besar bagi orang-orang yang ingin merusak agama mayoritas. Apa itu? Apakah sengaja umat Islam ini dimiskinkan? Lalu kemiskinan itulah nanti datangnya orang-orang yang itu tadi memberi al-musa'adat itu, bantuan-bantuan logistik itu. Dan itu apa? Iklan yang bisa dikatakan iklan gratis dan mewah. Orang lagi haus dikasih minum, difoto, divideokan. Ini bantuan dari apa? Bla 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 bla. Kenapa? Dan itu berhasil gitu. Kemiskinan yang diderita negeri, anak negeri muslim yang mayoritas di negeri ini, itulah termasuk sarana mendaratnya program-program dalam dan luar negeri itu, untuk membuat satu konspirasi, membuat umat Islam dengan agamanya itu sendiri dia
Nggak fair gitu, nggak kokoh, nggak ada loyal, nggak komitmen. Karena yang membantuku saja bukan agamaku. Dan itu pernah terjadi. Maka ada istilah, gara-gara sebungkus Indomie agama berganti. Itu disebutkan oleh ulama, taqdimul musa'adat al-ijtimaiyah ma'a ahdaf diniyah, hanya untuk bahasanya memberikan bantuan sosial, tapi disisipi dengan misi penyebaran agama lain. Hari ini beda. Mohon maaf ya, ini kalau izin saya bukan bongkar-bongkar, tidak. Ini sudah berada di tengah-tengah zaman kita. Ada di masa baik itu tahunan, 5 tahunan. Apakah itu berbentuk terstruktur masif? Bisa jadi. Mengatasnamakan bantuan, tapi mungkin itu dari uang negara misalkan. Bisa jadi. Tergantung siapa yang menjadi moderatornya, operatornya. Itu yang dulu saya pernah bilang dan saya ditegur, bahwa pilihlah pemimpin yang ada 4 fungsi pemimpin pada diri orang itu. Salah satunya apa? Adalah pemimpin yang menjaga agamanya. Karena nanti bisa jadi seluruh program-program baik kementerian, apa saja program itu bisa menjadi alat. Kemana mau dibuat? Apa yang mau dibuat? Ini mengerikan sekali. Nah, ini pandai-pandai kita nih. Gimana supaya nanti kalau jadi lurah, apa programnya? Untuk agamanya. Tapi programnya apa? Jadi camat, jadi wali kota, ya, jadi gubernur. Ada yang ketiga yang bahaya. Upaya, ada bahasa buku yang saya baca, habit, pembiasaan terhadap yang haram atau syubhat. Yaitu kalau bahasa yang sekarang normalisasi zina, pacaran dan seterusnya. Nah, ini kata ulama bahasa yang disebut nasrul fawahish wa tatbi'il muharramat. Maksudnya apa? Dibuat rekayasa yang rapi bahwa itu haram. Iya, orang tahu itu haram. Itu minuman arak itu haram, iya betul. Berzina itu iya haram. Tapi sudah menjadi hal yang biasa gitu. Jadi orang nggak lagi marah, orang nggak lagi sensitif. Itu ternyata direkayasa di masyarakat. Salah satu caranya apa? Coba saya tanya sekarang. Ada nggak sekarang guru yang berani mukul anaknya, anak murid? Hah? Kenapa? Karena kalau pernah kita dengar guru yang memukul murid yang dipenjara siapa? Guru. Kedua, apa dalilnya? HAM, hak azazi. Itu apa? Coba. Itu yang membuat hukum itu runtuh. Maka hilangnya akidah itu kadang siapa operatornya itu. Ini mohon maaf agak dalam saya bawa tema ini, karena ini berkaitan dengan apa konspirasi akidah di negeri kita ini. Apa bentuknya? Sudah jalan nggak barang ini? Sudah terjadi nggak?
Jadi hari ini guru tugasnya cuma apa? Transfer knowledge saja. Anaknya tidak ada attitude, tidak ada nilai, itu tidak urusan dia. Ujiannya ujian, nilai nilai juga diolah kadang. Ini bahasa agamanya, bahwa runtuhnya amar ma'ruf nahi mungkar maka disebut nasyrul fawahish wa tatbi'il muharramat. Itu mirip. Kita tidak bisa lagi maksimal amar ma'ruf menyuruh yang mencegah mungkar, tapi apa? Tersebar luasnya ini penyakit ini. Justru mereka membuat budaya, kebiasaan dalam hal yang haram. Maka anak-anak mungkin kalau kita tanya atau ke Pak Daniel, orang dulu lewat di kampung becewek itu ditegur. Apalagi kuadukan kau sama ayah, kau kena gimbal kau nanti. Lari. Kalau ndak kau datangi anaknya di rumah, ditengok sama ayah maknya, dah pulang kau, pulang, dah cukup ya, cukup, pulang. Jadi saya kemarin mengisi pelatihan pranikah di Kuansing. Jadi ada satu hal, saya tes, saya kasih duit, saya bilang hadiah, siapa yang bisa menjawab. Di slide pertama saya masih ingat karena saya buat, ayat apa yang menggugah Anda supaya Anda cepat menikah? Tidak ada satupun yang bisa jawab. Ada yang bilang wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Enggak, saya bilang. Ada yang bilang begini, wankihul ayama minkumus salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnikumullah. Menikah itu apa motivasinya? Kalau kamu miskin Allah kayakan, itu menikah. Saya bilang juga enggak. Ayat yang membuat seseorang itu termotivasi supaya dia menikah apa? Surah Al-Mu'minun ayat 5. Walladzina hum li furujihim hafizun. Masalah kemaluan. Rasul juga bilang ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum fa'ah falyatazawwaj. Kenapa? Aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj, kemaluan. Surah An-Nur ayat 30-31. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, kemaluan, mata dan kemaluan. Yang hari ini justru itu pula lah yang memang dibuka di media sosial, ditonton anak-anak kita. Bukan hanya anak-anak kita, siapa saja. Maka apa kata ulama? Sampai disebut upaya pembiasaan terhadap hal haram atau syubhat, kalau bahasa normalisasi zina melalui tontonan ini. Maka hilangnya batas antara muhrim mahram. Anak-anak ABG sekarang mana tahu dia? Sepersusuan yang batal wuduk bersentuhan,
siapa yang ya haram dinikahinya misalnya. Mana tahu dia dibonceng bulan puasa aja pacaran, siang-siang aja boncengan dia. Dan seolah dijadikan setan, tugas setan ini termasuk itu syubhat syahwat itu, syahwat syubhat itu terhias indah, padahal itu adalah sesuatu yang meluluh lantahkan negeri-negeri ini. Ada lagi apa konspirasi akidah terhadap akidah di negeri kita Indonesia ini? Ini mohon maaf ya, kata ulama kalau bahasa Arabnya begini, tadmiril hudud, tadi al halal wal haram, yang istihza birrumuz wasya'air al islamiyah. Kalau bahasa ulamanya begini, pelecehan terhadap simbol dan syariat Islam. Coba mohon maaf ya Bu, ini Bu emak-emak nih, pakaian ketat tapi mulutnya pakai masker. Contoh yang lain, dia pelukan di atas Honda tapi berjilbab, jilbabnya ditutupnya wajahnya. Maksudnya apa? Syariat atau pakaian yang dia pakai, syiar, simbol yang melekat pada diri dia, justru bukan membuat dia malu untuk bermaksiat, tapi justru itu yang apa Bang Daniel, yang viral terbaru mencuri motor pakai jubah, pakai apa? Hah? Ada nampak? Hah? Mencuri motor pakai apa? Peci. Baju. Acara ini. Dia ikutkan simbol itu, dia ikutkan dalam berbuat dosa itu justru agamanya. Artinya sebenarnya dia tahu, tapi justru itulah membuat dia menutup supaya orang tidak melihat dia, membelokkan. Padahal sesungguhnya inilah pelecehan terbesar terhadap simbol dan syariat Islam. Nyo dulu awak tahu nyo kalau ndak berjilbab tu tentu bukan umat Islam. Ndak Muslim agama itu. Yang kalau awak tahu dulu, Aiko orang Batak misalkan, Kristen, nyo orang Cina. Jadi bisa. Sekarang apa ya itu? Maksud apa kata ulama? Justru ini apa? Melecehkan agamanya sendiri. Kalau bahasa politiknya di TV One, pelacur agama, kayak istilah gitulah. Apa tujuan besar sebenarnya? Kan karena kita bicara konspirasi. Apa tujuan besarnya? Mahi ahdaf hadhil muamarat? Id'aful Islam minad dakhil.
tujuannya adalah melemahkan Islam dari dalam. Id'aful Islam minad dakhil. Ja'lul muslimin yashkuna fi dinihim, menjadikan umat Islam syukuk, syak, bingung, fi hirah. Tentu apa jawabannya kalau konspirasi itu? Apa jawabannya? Kok bisa ya? Aneh kali zaman ini. Apa? Geleng-geleng. Kacau dunia ini. Hajab kita. Itu. Kenapa? Membuat bingung, ragu terhadap agamanya sendiri. Kita percepat yang ketiga, mengaburkan batas yang halal haram tadi. Padahal jauh. Tapi apa jadi ragu. Ini halal enggak? Ini haram enggak? Kenapa? Sudah karena terbiasa mencampur adukkan itu. Ini dahsyatnya konspirasi akidah di negeri kita ini. Ujung-ujungnya apa? Mubah, gas, tancap, makan aja lah, sikat. Nanti hukum belakangan. Kenapa? Belum mati, sebelum mati taubat kita, kata dia. Itu ini di kepala orang. Inilah buah konspirasi yang mengerikan. Maka apa kata Dr. Yusuf Qaradawi menutup ini rahimahullah, al-khatar al-haqiqi 'ala al-Islam laisa min a'da'ihi az-zahirin bal min alladhina yatakallamuna bi ismi wa hum yut'inunahu min ad-dakhil. Ya, juga kata Buya Hamka di perkataan beliau, banyak orang Islam kehilangan jiwanya bukan karena kalah dalam peperangan, tapi karena dikalahkan dalam pemikiran. Ya, itu Anda sampaikan di awal-awal dulu. Jadi bentukan-bentukan itu, kata Dr. Yusuf Qaradawi, bahaya terbesar bukan dari luar Islam, tetapi dari mereka yang memakai nama Islam untuk menyebarkan keraguan terhadap ajaran Islam. Mudah-mudahan kita memahami ini, konteks ini, sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita, kuatkan agamanya, kuatkan pondasinya. Terutama bahagialah anak-anak kita yang di pesantren, yang masih terjaga sholatnya. Semoga dengan itu, mudah-mudahan mereka, anak-anak kita ke depan, generasi emas yang siap memenangkan, menjayakan Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.